Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Enden Nursipah. Kita kali ini akan membahas mengenai multiple intelligence. Menurut Howard Gardner, setiap individu memiliki kecerdasan majemuk meliputi unsur-unsur bahasa atau linguistik, visual, spasial, musikal, logika matematika, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, dan naturalis serta eksistensial. Kesembilan ini merupakan 9 jenis kecerdasan majemuk. Sekarang kita bahas yuk mengenai kecerdasan majemuk ini. 1. Cerdas bahasa atau linguistik. Memiliki kepekaan terhadap kebermaknaan bahasa, meliputi tata bahasa, struktur kalimat, bunyi, fungsi, dan permainan bahasa. Biasanya orangnya senang bercerita, senang menulis, menyukai kegiatan literasi, punya banyak perbendaharaan kata atau kosakata. Yang kedua, cerdas visual spasial. Memiliki ketertarikan terhadap citra dan gambar serta mampu membayangkan bentuk suatu objek. Biasanya orangnya mudah menghafalkan wajah daripada nama, suka menyampaikan ide atau pendapat dengan sketsa, serta kreatif dan imajinatif dalam segala hal. Yang ketiga, cerdas musikal, yaitu memiliki kepekaan terhadap suara-suara nonverbal berupa nada, ritme, irama, dan melodi, juga pada suara alam. Orangnya biasanya senang nyanyi, senang mendengarkan musik, dan suka mendengarkan musik saat melakukan aktivitas, suka memainkan alat musik, dan senang menulis lagu. Yang keempat, cerdas logika matematika. Memiliki kecenderungan untuk berpikir melalui penalaran atau menghitung angka-angka. Orangnya biasanya mampu menyelesaikan soal hitungan, suka puzzle, mampu membaca tabel, grafik, atau diagram, dan senang dengan permainan yang melibatkan strategi serta suka beranalisa atau bernalar. Kecerdasan majemuk berikutnya adalah cerdas interpersonal dan intrapersonal. Ini hampir mirip ya. Apa sih bedanya? Nah, kecerdasan interpersonal ini adalah memiliki jiwa sosial yang tinggi, peka terhadap perasaan orang lain, mudah berinteraksi dan memahami perbedaan pola pikir, punya rasa percaya diri yang tinggi, supel, dan memiliki empati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Sedangkan cerdas intrapersonal, dia memiliki kepekaan cenderung terhadap perasaan dirinya sendiri. Dia cerdas dalam memahami diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangannya. Orangnya lebih suka menyendiri, suka merenung dengan segala hal yang dianggapnya penting, suka membuat catatan, dan suka menulis diari. Biasanya cerdas intrapersonal ini adalah orang yang selalu berpikir realistis serta memikirkan masa depan dan cita-citanya. Yang ketujuh, cerdas kinestetik, yaitu memiliki kemampuan dalam memahami gerakan tubuh termasuk gerakan motorik, dapat mengendalikan badan dengan mudah dan cekatan dalam melibatkan hal-hal yang bersifat fisik. Orangnya biasanya suka olahraga, menari, mampu menirukan gerakan yang dilihat ataupun suka berakting. Yang kedelapan, cerdas naturalis. Memiliki minat terhadap hal-hal yang berbau alam atau natural, seperti memelihara binatang, suka melihat film flora dan fauna, senang cocok tanam, empati terhadap lingkungan sekitar, serta gemar melakukan perjalanan atau wisata alam ke daerah pegunungan, hutan, dan laut. Kecerdasan majemuk yang terakhir, yang kesembilan adalah cerdas eksistensial, yaitu memiliki ketertarikan dalam berpikir tentang eksistensi diri sendiri di alam ini. Pemikirannya selalu filosofis dan selalu berpikir kritis. Orangnya selalu mencoba memahami bagaimana kebermaknaan hidup, bagaimana memiliki pengalaman batin, bagaimana kehidupan setelah kematian, bagaimana memahami proses kehidupan yang berbeda-beda pada setiap orang, dan bagaimana akhir kisah sebuah kehidupan. Kecerdasan eksistensial ini biasanya banyak dimiliki orang yang berprofesi sebagai teolog
akademisi dan pemikir teori. Nah, setelah tahu 9 jenis kecerdasan majemuk yang telah dijelaskan tadi, kalian perlu tahu juga mengenai peran multiple intelligence dalam belajar. Jika kita sudah paham mengenai kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda, hal ini akan membantu kita dalam mempelajari kekuatan dan kelemahan diri, serta kita akan fokus pada kelebihan dalam mengeksplorasi kemampuan. Kita juga dapat bekerja dengan keterampilan sendiri dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan kecerdasan yang kita miliki. Jika kita sudah tahu jenis kecerdasan apa yang kita miliki, maka kecerdasan ini bisa dikembangkan dengan baik dan bahkan akan menjadi karir atau profesi kalian di masa depan. Yuk kita elaborasi ya. Kenapa bisa menjadi karir atau profesi di masa depan? Nah, kalau sudah paham, elaborasinya yang pertama mengenai tokoh terkenal baik di Indonesia maupun di dunia yang sukses sesuai dengan jenis kecerdasan majemuk yang dimilikinya. Jadi kalian sebutkan 9 orang tokoh sesuai dengan 9 jenis kecerdasan majemuk. Ya, supaya kalian bisa memahaminya. Ibu berikan contoh satu ya, mengenai cerdas musikal. Nah, orang yang cerdas musikal yang menjadi profesinya dan sukses, salah satunya misalnya almarhum Chrisye. Beliau merupakan tokoh musik legendaris di Indonesia yang semua lagunya sangat dinikmati oleh masyarakat. Nah, sebutkan juga jenis-jenis kecerdasan lain sesuai dengan tokoh-tokoh yang menjadi karir atau profesinya ya. Siapa tahu kalian akan menjadi inspirasi buat karir kalian juga. Akan kalian upload di tugas classroom kelas ibu ya. Nah, berikutnya kalian juga harus mencoba merenungi jenis kecerdasan majemuk apa yang kalian miliki yang sangat menonjol dari 9 kecerdasan. Misalnya, yang suka olahraga berarti lebih cerdas kinestetik dan cerdas satu lagi. Silahkan kalian telaah dan penugasannya dituliskan, upload di Classroom. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga sukses, berguna materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Ibu. Jangan lupa klik like dan subscribe. Tugasnya ya, ditunggu di Classroom. Terima kasih.